pidana dan perdata, sehingga saya ajukan yang namanya, kalau ini ini nomor register perkara perdata di Pengadilan Negeri Sorong, kan begitu. Rekam boleh saya kasih ini sudah. Kan begitu. Setelah surat penangkapan itu kemudian saya langsung kasih yang namanya surat penangguhan penahanan, kan begitu. Nah, tapi sebelum itu juga saya sudah sampaikan di Kapolsek bahwa saya akan kasih surat penangguhan penahanan. Kenapa surat penangguhan penahanan itu saya mintakan ke Polsek? Dengan alasan mungkin Bapak Ibu tahu sendiri kondisi daripada klien ini punya suami, kan begitu. Nah, sebetulnya dua-dua ini ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus penipuan dan penggelapan 372 sama 378, kan begitu. Nah, jadi dua-dua ini ditetapkan sebagai tersangka, tapi yang ditahan itu istrinya karena suaminya sakit. Nah, maka saya ajukan surat penangguhan penahanan supaya suaminya bisa dirawat sama istrinya, karena yang bisa merawat itu hanya istrinya, kan begitu. Karena kan bapaknya stroke, jadi yang kasih mandi, yang buang air di tempat juga ibu, kan begitu, tidak mungkin orang lain. Nah, kan begitu, sehingga saya ajukan alasan-alasan itu yang kemudian saya ajukan penangguhan penahanan. Nah, terus kemudian karena ada potensi perkara perdata dalam satu kasus, kan begitu. Dalam satu kasus ada dua potensi perkara yang muncul, pidana dan perdata, sehingga saya ajukan yang namanya perdata. Saya gugat pelapor hari ini, saya gugat perbuatan melawan hukum. Nah, nomor register perkaranya itu sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sorong, kan begitu. Nomor perkaranya 115 PDTG, kan begitu. Nah, secara hukum SEMA nomor 1 tahun 1959 kalau saya tidak keliru, atau 1950, ketika ada muncul dua potensi perkara, maka salah satunya harus ditangguhkan, kan begitu. Salah satunya harus ditangguhkan. Otomatis yang ditangguhkan itu adalah perkara pidana sambil menunggu putusan perkara perdata. Nah, sehingga tadi saya sudah masukkan surat ke Kapolres juga ke Kapolsek, kan begitu. Karena berkaitan dengan laporan ini kan TKP-nya ada di Polsek, laporannya juga di Polsek Sorong Barat. Maka saya ketemu dengan Kapolsek. Saya di sana sampaikan ke Kapolsek bahwa Ibu Femi harus keluar atau klien saya harus keluar secara hukum. Itu hukum yang perintah bahwa Ibu Femi harus ditangguhkan. Dasar hukumnya itu tadi, surat edaran Mahkamah Agung. Nah, tapi alasan Polsek adalah tidak bisa Pak, ini kewenangan penyidik. Iya, kewenangan penyidik itu ketika pada saat surat permohonan penangguhan yang pertama tadi yang saya kasih pada saat hari Sabtu. Nah, tapi ketika saya sudah ajukan gugatan secara perdata, harusnya secara hukum, secara otomatis Ibu Femi keluar sambil menunggu putusan perdata, kan begitu. Nah, makanya saya pertanyakan, ada apa ini dengan Kapolsek sebetulnya? Ada apa ini dengan beberapa penyidik yang ada di Polsek Sorong Barat? Kenapa mereka tidak mau keluarkan Ibu Femi? Kan begitu. Padahal register perkara yang perdata sudah terdaftar di pengadilan. Kalau semisal mereka juga sudah mendaftarkan, boleh, kan begitu. Kalau misalkan sekarang mereka sudah daftarkan di pengadilan, mungkin boleh. Toh sekarang mereka juga masih proses pemeriksaan tambahan dan lain sebagainya, kan begitu. Artinya ini kan harus ditangguhkan dulu, ini hukum yang bicara, kan begitu. Nah, tapi kenapa Kapolsek dan Kanit Reskrimnya tidak mau kemudian untuk mengeluarkan penangguhan penahanan, kan begitu. Surat ditangguhkan, yang menyuruh SEMA nomor 1, kan begitu. Nah, harusnya dengan ketika ada teregistrasi perkara perdata, secara otomatis Ibu Femi harus ditangguhkan dan dia bisa keluar. Nah, itu yang saya sampai sekarang masih bertanya-tanya. Tadi saya sampai dari Polsek, saya di sana tanya, alasannya apa kemudian masih menahan? Kan begitu. Harusnya Ibu dia keluar. Kan begitu. Karena kita sudah terdaftar duluan. Ini minggu depan kita sudah sidang pertama. Kan begitu. Minggu depan kita sudah sidang pertama. Nah, kalau sudah sidang pertama, harusnya sebelum sidang ketika perkara ini terregistrasi terdaftar, Ibu Femi sudah harus keluar. Nah, tapi kenapa masih ditahan? Alasannya nanti, iya Pak, ini kita masih duduk bahas, ya tidak perlu bahas, dasar hukumnya jelas kok. Dasar hukumnya jelas itu di situ. Ketika dua perkara yang muncul dalam satu objek, berarti pidananya ditangguhkan. Perdatanya dulu yang jalan. Objek kalah kita banding. Kita banding kan belum tahu tentunya kapan. Bisa 2-3 tahun ke depan. Besarnya berapa? Berarti bisa berapa? Nanti. Misalkan saja, saya ambil contoh saja. Ini kan perkara mesin. Ya, ini kan perkara mesin.
Ibu Femi ini adalah orang yang tidak mengerti dan tidak tahu menahu soal mesin, kan begitu. Nah, yang melakukan transaksi adalah suaminya, kan begitu. Nah, tapi kemudian Ibu Femi dikenakan pasal yang sama dengan suaminya, bahwa dianggap bersama-sama. Akhirnya pasal juga diberikan pasal yang sama, pasal 372, pasal 378, penipuan dan penggelapan. Padahal Ibu Femi sendiri tidak tahu. Artinya kalaupun dia ada sedikit keterkaitannya, pasalnya pun tidak boleh pasal yang sama dong. Namanya seseorang itu ketika dia melakukan tapi tidak bersama-sama, berarti kena pasal antara 55 atau 56, kan begitu. Turut serta, kan begitu toh. Nah, tapi dia bukan pelaku utama, kan begitu. Nah, ini dimasukkan sebagai pelaku utama. Nah, artinya dari situ kita bisa kemudian berasumsi, kan begitu. Nah, terus kemudian sampai hari ini juga kita tidak tahu kapan ini kita ditetapkan sebagai tersangka. Sampai hari ini kita tidak tahu, dan kita tidak dapat satupun berkas bahwa kita ditetapkan sebagai tersangka itu kapan, di mana, berdasarkan apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba sudah dipanggil saya sebagai tersangka. Memang pemanggilan beberapa kali kita sempat datang, kita kooperatif, kan begitu. Kayak misalkan tadi alasan Kapolsek, takutnya nanti ibu dia melarikan diri ke luar negeri. Lah, melarikan diri kemana? Ke luar negeri, oke. Kalau dia melarikan diri ke luar negeri, barang sekarang ini apa sih yang susah? Tinggal taruh aja nih surat penetapan tersangka ke imigrasi. Dia mau perpanjang paspor di sana kan tidak bisa, otomatis dideportasi, kan begitu. Artinya ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal menurut saya, kan begitu. Toh suaminya juga di rumah sakit, butuh perawatan, kan begitu. Suaminya juga tidak bisa pisah jauh dengan kondisi begini. Tapi saya sudah sampaikan kepada kepolisian, saya mohon atas alasan kemanusiaan, ya toh, dengan melihat kondisi Pak Wiro, harusnya tidak boleh untuk ditahan. Bahkan satu lagi, Pak Wiro ditahan pada saat diperiksa terakhir, surat panggilan sebagai tersangka. Pada saat pemeriksaan, Pak Wiro kejang-kejang loh di dalam, sampai harus diberikan obat dengan dosis yang lebih, padahal sudah tidak boleh. Pak Wiro itu tidak boleh konsumsi dosis dengan obat dengan dosis yang lebih sekarang, karena sudah mulai menurun. Tapi dengan adanya pemeriksaan itu, akhirnya sekarang dosisnya harus tambah. Nah, kan begitu. Kalau terjadi apa-apa dengan beliau, siapa yang tanggung jawab? Tapi saya sudah sampaikan kepada kepolisian, saya mohon atas ini kita masih duduk bahas dirawat sama istrinya, karena yang bisa merawat itu hanya istrinya, kan begitu. Karena kan